fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan itu Al-Qur'an. Bulan Ramadan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Nah, sehingga ulama memberikan satu kesepakatan bahwa Al-Qur'an memang turun pada pada bulan Ramadan. Namun secara khusus bulan Ramadan dan Lailatul Qadar itu adalah secara global. Allah turunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit secara global. Dari Baitul Izzah kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Prosesnya seperti itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan Al-Qur'an, ini adalah satu hal yang paling istimewa. Maka dikatakan adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an adalah karamatun akramallahu bihal bashar. Membaca Al-Qur'an itu adalah satu keramat, satu kemuliaan yang Allah khususkan pada kita manusia ini. Maka malaikat itu cemburu. Kenapa? Malaikat tidak ada khitabnya untuk baca Quran. Cemburu para malaikat. Nah, kita ini dikasih keistimewaan bisa membaca Al-Qur'an. Maka mari basahkan lisan ini baca Al-Quran. Saya mengingatkan kembali lagi, tapi alhamdulillah yang sudah khataman ini berarti Ramadan dibasahkan lisannya. Barangkali yang mendengarkan melalui video ini di luaran sana, mereka belum sempat pegang Al-Quran. Bahkan mungkin sudah hari keberapa ini? Sudah ke berapa? 18 ya? Ya? 19 ya? Nah, mungkin ada di luaran sana mereka belum sempat pegang Quran, baca Quran, satu juz saja belum khatam mungkin ya. Ada barangkali saudara-saudara kita sudah sampai malam 19 ini untuk pegang satu juz saja mereka belum sempat. Kan rugi kalau demikian ya. Rugi kalau demikian. Jangankan satu Al-Quran 30 juz dia khatam, satu juz saja belum. Ini satu kerugian. Maka mari saya mengajak semuanya di sela-sela kita duduk santai, mari kita baca Al-Qur'an. Mari kita baca Al-Qur'an. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Dari sahabat Ubay radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa al-husun salasatun. Benteng manusia itu ada 3. Benteng manusia itu ada 3. Yang pertama dikatakan al-masjidu hisnun. Masjid ini adalah benteng. Orang kalau sudah masuk ke masjid, insya Allah aman. Dalam artian tidak umumnya orang kalau masuk ke masjid berpikiran kotor, berpikiran buruk, berpikiran jelek. Tidak umumnya. Kalaupun ada masjid, kotaan masjid hilang, dibawa, dicuri misalnya, ya ada 1-2 orang, berarti memang niatnya jelek memang ya. Memang niatnya jelek. Tapi umumnya orang masuk ke masjid ya niat i'tikaf, niat mencari ridhonya Allah. Nah, mumpung bicara i'tikaf, coba yang belum niat diniatkan ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi duduk kita ini lebih afdal daripada beriktikaf ini ya. Punya keutamaan 2 kali haji dan umroh sempurna. Orang yang beriktikaf, niat i'tikaf, punya keutamaan 2 kali haji dan 2 kali umroh sempurna. Kalau dia berniat i'tikaf. Maka setiap masuk masjid diniatkan ya. Diniatkan, jangan sekedar masuk masjid duduk, jangan. Diniatkan, ya Allah saya niat i'tikaf di masjid ini karena Engkau ya Allah. Dapat pahala sempurna 2 kali haji, 2 kali umrah. Ini keutamaan. Nah, al-husun salasatun, al-masjidu hisnun wa dzikrullah hisnun. Berzikir kepada Allah juga benteng. Nah, kalau kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, ya saya yakin masing-masing punya zikir ya, punya amalan. Yang sudah pernah terima ijazah, jalankan. Yang belum pernah terima ijazah, ya tasbih, takbir, tahmid, itu pakai zikir. Ini termasuk juga benteng. Bisa dirasakan kalau lisan kita banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak istighfar. Ini bisa membentengi daripada ucapan-ucapan yang negatif. Karena masa habis kita bilang subhanallah lalu berkata kotor, kan enggak ya? Kita bilang istighfar bolak-balik lalu kita berkata kotor. Enggak mungkin seperti itu.
Nah, maka termasuk zikir ini adalah benteng. Wa qiraatul Quran hisnun. Dan membaca Al-Quran juga adalah benteng. Sampai-sampai dikatakan kalau ada orang pelupa, ini orang-orang pelupa ya. Nabi mengatakan barang siapa yang membaca 10 ayat saja setiap malam. 10 ayat, enggak usah banyak-banyak. Lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang dia baca 10 ayat. Ayat pertama sampai 10, nanti 10 sampai 20, 20 sampai 30. Tiap malam dia baca itu. Mau tidur barangkali ya. Lam yuktab minal ghafilin. Maka Allah akan membebaskan daripada kelupaan. Lupa yang paling bahaya itu adalah lupa di saat Israel mau cabut nyawa kita. Lupa sama la ilaha illallah. Itu paling bahaya itu. Di saat Israel datang, ya mungkin jadi pas kita sendiri tidur ya. Tapi walaupun tidur sama istri kita, sama anak kita, walaupun lagi berpelukan sama istri misalnya, kalau Israel datang mungkin istri kita tetap saja terlelap deh, tidak sadar bahwa kita dicabut nyawanya. Tiba-tiba bangun suaminya sudah tidak ada nyawanya, tinggal nangis saja dia kan begitu ya. Atau sebaliknya juga mungkin begitu. Maka di saat kondisi orang terdekat sekalipun dia tidak sadar. Maka mudah-mudahan kalau kita istiqomahkan 10 ayat kita baca lam yuktab minal ghafilin. Allah akan menjauhkan kita daripada kelalaian. Karena mengkhawatirkan betul ya. Kalau sampai akhir hayat kita mau cabut nyawa oleh Israel, lupa ngucap la ilaha illallah. Inilah yang dikhawatirkan ya. Setiap ulama yang dikhawatirkan ucapan ini. Ketika tidak bisa terucap di saat Israel datang. Ini yang paling dikhawatirkan ya. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an ini mudah dibaca karena sebab apa? Karena sebab melalui proses penerimaan Nabi terlebih dahulu. Kalaulah Nabi tidak menerima sebelumnya, tidak mungkin satu huruf pun tidak mungkin kita bisa baca. Berat ini bacaan Quran ini ya. Berat ini. Seandainya Nabi tidak dikasih terlebih dahulu, tidak bisa kita mengucapkan satu huruf saja, tidak bisa. Nah, maka bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Dan ada satu kalimat nasihat dan sekaligus kunci ya. Ulama mengatakan begini, idza tahural qalbu lam yashba min qiraatil Qur'an. Kalau hatinya manusia itu bersih ya, maka dia tidak pernah bosan baca Quran. Berarti kalau kita hatinya kurang bersih, kadang kita lihat Quran cuek-cuek saja ya. Kalau hati kita tidak bersih, kita lihat Quran cuek-cuek saja. Apa nih Quran taruh ya. Nah, asal-asalan terkadang ya. Nah, saya mengingatkan terkadang ini bagi yang belum ngerti. Bagi yang belum ngerti, Quran ini adalah firman Allah yang mulia. Tidak boleh kita taruh di bawah, gitu. Tidak boleh ya. Ini pun kan ada Al-Qurannya, surah-surah pendeknya. Tidak boleh kita taruh di bawah, gitu. Tidak boleh ya. Apalagi nanti kemudian sejajar dengan kaki kita ya. Ini Quran ini mulia ini. Quran ini mulia. Tidak boleh taruh sembarangan, taruh di bawah. Kita misalnya pas lonjor kaki misalnya begitu, Quran di depan kita. Sepertinya Quran sama dengan kaki kita kan begitu ya. Apakah seperti itu? Ya tidak seperti itu. Maka adabnya tidak demikian. Jadi kalau kita melihat ada anak kecil barangkali dia injak Quran karena dia tidak ngerti mainan lari-lari, dia injak Quran, kasih tahu, diambil. Ada teman kita, kawan kita misalnya dia taruh Quran di bawah, ambil ya, sambil kasih tahu. Ini adalah bentuk adab, tata krama. Tidak boleh sembarangan ya. Tidak boleh sembarangan. Nah, terkait dengan hatinya manusia, idza tahural qalbu lam yashba min qiraatil Qur'an. Kalau hati manusia itu bersih, tidak pernah bosan, tidak pernah kenyang dia di dalam membaca Al-Quran. Sudah dikasih bagian 1 juz, kurang lagi, saya minta 1 juz lagi bagian. Kasih bagian 1 juz lagi, sudah habis, minta lagi nih. Seandainya habis subuh dia baca 1 juz, bisa 10 menit selesai ya. Habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib 1 juz, habis isya 1 juz. Habis isya karena tarawih tidak sempat, malam mau tidur 1 juz. Berarti 1 hari 5 juz. Nah, kira-kira kalau demikian 1 bulan berapa khatam itu? Kalau 1 hari 5 juz ya. Nah, berapa kali khatam sudah ya? Tapi itu kalau hati kita bersih. Cuman kalau hati kita kotor, tidak usah bicara 1 juz, 1 surah ya. 1 ayat kadang kita agak aras-arasan ya.
kalau hati kita tidak bersih. Nah, tentu masing-masing lah yang mengetahui. Saya berprasangka barangkali malam-malam di saat mau tidur masing-masing sudah baca di rumahnya ya. Tapi saya prasangka baik bahwa yang sudah ambil bagian khataman, insyaallah mudah-mudahan dapat berkahnya. Nah, maka untuk khataman besok ya, besok malam. Jadi kalaupun sudah komplit masing-masing dapat bagian, enggak apa-apa. Double si A dengan si B misalnya juz kedua, enggak apa-apa. Yang penting dapat bacaan, membaca Al-Quran. Jadi diusahakan lebih-lebih yang sudah niat istiqomah untuk ikut terus dalam khatmul Quran ini ya. Insyaallah kita tiap malam nanti adakan ini, mudah-mudahan menjadi sebab syafaat bagi kita semuanya, khususnya yang membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir dalam nasihat ini dikatakan bahwa Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, beliau menyatakan, ata'ajab minal insan yaqulu bi dhikun bi hammun wa indahul Qur'an. Aku heran, ada orang dia mengeluhkan dirinya, saya ini kok hidupnya susah, saya hidupnya sumpek, sedangkan dia punya Al-Quran. Dia punya Quran, tapi kok dia ngeluh, oh saya ini hidupnya kok susah begini, saya kok sumpek. Ada seorang datang kepada salah seorang ulama di zaman tabi'in. Tatkala beliau buta, tidak bisa melihat ya, maka kemudian, coba engkau lihat Al-Quran, coba engkau tatap Al-Quran. Memang namanya buta, disuruh pegang Al-Quran. Subhanallah, jadi sebab kesembuhan. Di antara mukjizat Al-Quran ya. Maka tidak usah heran kalau ada salah satu orang terkenal, termasuk ya hafidhul Quran ya, mengobati orang yang buta dengan ayat Al-Quran sembuh. Memang wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Aku turunkan Al-Quran, di sana ada obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Al-Quran itu adalah obat. Obat susah sengsara apa? Ya baca Quran. Maka beliau mengatakan, Al-Habib Ali, saya ini heran, kok ada orang bilang saya ini susah, sumpek hidup saya kok sengsara, padahal dia punya Al-Quran ya. Berarti Qurannya belum dibaca itu. Berarti Qurannya belum dibaca. Maka di sini dikatakan bahwa barang siapa yang dia ingin terbebas daripada kesusahan, banyak-banyak dia membaca surah Al-Falaq. Barang siapa yang dia ingin terbebas daripada kesusahan, banyak-banyak membaca surah Al-Falaq. Ini diantara keutamaannya. Nah, kemudian barang siapa yang ingin dilapangkan dadanya, maka dia baca surah Al-Insyirah. Sumpek hatinya sudah kejepit, sudah bingung ya, pegang dadanya, baca Al-Insyirah. Kalau ulama-ulama itu datang, ini tradisi para ulama ya. Mereka minta kadang dibawa tangannya ulama itu di sini, disuruh mendoakan. Nah, kalau orang ngerti begitu biasanya ya. Jadi diminta tangannya ulama itu ditempeli di sini, tolong doakan saya. Nah, jadi ulama lah yang membacakan ya. Bahkan orang tidak beriman sekalipun, kalau ulama itu ikhlas, mu'allaf saat itu juga ya. Bisa jadi mu'allaf ya. Kalau orang itu ikhlas baca ya, ditempeli di dadanya begitu, dibaca surah Al-Insyirah, bisa jadi mu'allaf mereka. Karena Al-Quran ini adalah obat. Nah, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah ini kita bisa khatmul Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di alam barzakh, di siratal mustaqim, sampai pada akhirnya Al-Quranlah yang menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita, istri-istri kita, dan orang-orang yang kita cintai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita bersama